Kebetulan Hmm. saya lulus S3 itu usia waktu itu 29 tahun dan saat itu juga alhamdulillah kebetulan wisudawan terbaik. Ini Mbak Ika ini bodoh tapi kok bisa jadi dokter ya ngono. Katanya gitu. Kadangkala orang-orang pinter itu akan kalah dengan orang-orang yang bejo. Ah, Saya pribadi dulu waktu di pondok di Mantingan itu mungkin teman-teman saya akan paham sekali siapa Ika. Ika tuh tukang tidur. Kalau di kelas tuh tukang tidur saat udah jadi ratu tidur udah. oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salam. Manjada Wajada, ini senang sekali ya kita akan ngobrol di channel YouTube Manjada Wajada, motivasi, inspirasi dan pengembangan diri dengan Dr. Ika Yunia Fauzia, alumni Gontor Putri yang sekarang ini luar biasa prestasinya, mengajar di Surabaya, lalu doktor, pakar ekonomi syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dokter Ika, apa kabar? Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah selalu baik. Sehat ya? COVID ini COVID tambah sehat ya. Timbangan tambah Wah, naik pastinya ya Ustadz ya. Semua semua gitu paling. Alhamdulillah. Dokter Ika, sekarang kegiatannya apa saja ini? Kalau sekarang ini ya seperti biasa saya mengajar gitu ya. Oke, Karena itu sehari-harinya gitu ya. ngajar Terus di kalau mana? jualan masih masih ada jalan juga dikit-dikit gitu ngajarnya. Saya dosen tetap di STIE Perbana Surabaya Di dan juga dosen Perbanas. luar biasa di Mm-mm. Pasca Sarjana di UIN Sunan Ampel Surabaya. Oh, luar biasa. Kebetulan Hmm. saya lulus S3 itu usia waktu itu 29 tahun Wah, dan alhamdulillah juga waktu itu sebentar. wisudawan. Usia 29 tahun sudah Eh, doktor. Udah Masya dokter tahun Allah. 2011 saat waktu itu. Jadi saat itu waktu S3 usia segitu itu belum umum ya Ustadz ya. Nah, Belum iya. zamannya orang-orang yang S3 tapi muda. Kalau sekarang kan sudah lumayan Ustadz, sudah banyak Ya. anak-anak S3 Eh, masih muda itu banyak sekarang. Kalau dulu waktu saya itu saya sekelas itu dulu alhamdulillah sama pejabat-pejabat dulu. Jadi bapak-bapak yang rektor di mana gitu, yang dekan di mana gitu. Alhamdulillah saya sekelas sama beliau-beliau. Dan waktu itu juga waktu S3 itu saya pas hamil anak kedua juga. Jadi waktu semester 1 S3 itu saya hamil dua bulan waktu itu. Anak yang kedua, anak yang ya saya anggap terakhir lah. Walaupun kalau Allah ngasih juga diterima aja gitu ya. Saya dua anaknya. Terus alhamdulillah lulus itu usia saya 29 tahun. Dan saat itu juga alhamdulillah kebetulan wisudawan terbaik. Ada beberapa tawaran-tawaran dari kampus-kampus, saya istikharah beberapa kali, terus muncullah nama Perbanas. pertanyaan ibu-ibu, kok bisa pinter Hmm. begitu? Makannya apa itu? Aduh, nggak pinter, Ustaz. Nggak pinter gitu. Saya kalau lagi ngobrol sama keluarga, sama adik-adik saya, kebetulan saya anak pertama dari 6 bersaudara ya. Kalau ngobrol sama 6. adik-adik saya itu gini, ya saya anak pertama. Ini Mbak Ika ini bodoh tapi kok bisa jadi dokter ya, katanya gitu. Karena saya sebenarnya nggak pinter Ustaz. Cuman kita punya apa ya satu tekad ya, kita punya satu apa ya sodok-sodok rajin titik gitu loh Ustaz. Ah, Agak-agak rajin kita itu gitu. Jadi kadangkala orang-orang pinter itu akan kalah dengan orang-orang yang bejo. Dan orang-orang yang bejo adalah mereka yang tidak patah semangat ketika menjalani hidup mereka gitu. jadi Terlepas orang dari beban bejo gimana apapun. dong? Gimana caranya jadi Dalam orang bejo itu? mereka yang punya tekad kuat untuk selalu menikmati hidup yang diberikan oleh Allah, waktu demi waktu yang diberikan oleh Allah, terlepas dari beban hidup yang seberapa besar, terlepas dari uh, apa ya masalah-masalah yang ada, dia menikmati setiap proses dan dia bekerja keras. Ya, Hmm. pada akhirnya kerja keras itu akan menjadi nikmat sekali ketika sudah menyatu dengan nafas. Ya dan apa ya itu
tidak akan bisa dirasakan untuk orang-orang yang tidak merasakan keikhlasan ketika dia bekerja keras untuk dirinya dan untuk orang lain gitu. Jadi memang harus menyatu dulu baru kita bisa menikmati gitu ya. Dan saya rasa itu definisi orang bejo sebenarnya. Orang pinter kalah Ustaz, orang pinter kalah sama orang bejo. Jadi kayak akumulasi dari menjada wajadanya Ustadz Zainuddin itu. itu orang bejo itu. Menjada wajada itu bejo. Jada itu adalah syarat untuk menjadi bejo. Dan itu yang saya coba untuk lakukan aja, simple aja sebenarnya. Hidup itu sesimpel ini gitu. Orang belajar itu kan butuh kenikmatan sih Ustaz. Saya pribadi dulu waktu di pondok di Mantingan itu mungkin teman-teman saya akan paham sekali siapa Ika. Ika tuh tukang tidur. Kalau di kelas tuh tukang tidur Ustaz. Udah. Jadi ratu tidur udah. Kalau misalnya kemarin Ustadz ngobrol sama Kak Ibet, ya Elizabeth itu kan teman satu marhalah saya gitu ya. Oh, itu satu periode. Kalau satu periode dia beliau gitu ya. Kalau Kak Ibet kan lurus-lurus gitu ya. Kalau saya yang bengkok-bengkoknya gitu loh. Jadi kalau di kelas itu suka tidur gitu ya. Kalau yang sukanya bangku yang paling belakang gitu sambil mohon maaf nih jangan dicontoh ya. sambil ngapa-ngapain gitu ya, tangannya di apa ya, di kan biasanya bangku kan ada kotak bawah yang bolong itu ya, itu nyulam atau apa gitu, karena saya lumayan aktif di kegiatan ekstra yang malah yang bukan di kelas. Jadi di kelas itu tempatnya tidur, tapi di luar kelas kayak meding marhala, meding rayon, meding apa, meding gudeg, itu semua saya kerjakan sehingga malam tuh jarang tidur Ustaz. Malam itu begadang kita. Pramuka itu udah darah daging saya, pramuka itu. Ya. Jadi kegiatannya ngerjain itu kayak ada expo rayon gitu, kita bikin produk apa ya gitu. Waktu itu bikin apa boneka sulam gitu. Kebetulan saya pernah ngelihat boneka sulam waktu SD ya waktu itu, terus nyoba-nyoba bisa gitu. Tapi itulah proses gitu. Karena apa? Karena memang belajar itu ketika saya merasa di pondok itu tempat saya untuk mencari apapun yang selain serius. Jadi experience yang selain kelas gitu. Pramuka saya menikmati banget tuh pramuka tuh. Terus yang kayak meding tuh meding majalah dinding itu kan semua kan ada tuh. Saat Malda kan saya jadi stafnya majalah dinding Darussalam, itu stafnya saya. Terus rayon itu juga staf rayon, staf gudeg, staf marhala. Terus pokoknya meding, di mana ada meding ya kebanyakan di sana ada Ika gitu kan. Terus ini yang untuk funun-funun tuh Sat, yang apa ya, bikin background yang khutbatul ares gitu-gitu, itu saya banget gitu loh. Jadi suka bangga kalau dikasih izin nggak sekolah sambil pakai celana gitu. Pakai celana kan kalau marah kan di Mantingan kan nggak boleh pakai celana kecuali olahraga kan. Kecuali yang bagian yang staff-staffnya funun itu kan kita boleh pakai celana, karena kan mau bikin background, mau bikin apa ya, triplek yang kita modif jadi apa gitu ya. Manjat iya. Manjat tuh saya menikmati banget tuh Sat. Jadi rada-rada cowok gitu. Ada pengalaman yang misalnya kita lagi berkutat sama cat gitu ya. Berkutat sama cat, otomatis cat air ya Sat ya. Cat minyak. Otomatis tangan itu kan banyak cat banyak catnya gitu ya. Udah gitu pas rehat gitu, istirahat, gorengan seplastik gitu datang. Kita makan tuh tanpa cuci tangan tuh Sat. Setelah makan gorengan, jadinya apa? Tangan yang ada catnya tuh bersih. Jadi saya kalau ingat-ingat, jadi suasana pondok itu di pikiran saya itu, sangat apa ya, nikmat banget. Karena apa? Karena saya feel free gitu. Karena saya ngerasa bebas, ngerasa saya bisa ngapa-ngapain jadi diri saya sendiri. Saya bisa explore apa yang saya mau, dan itu luar biasa. Karena saya banyak banget kenangan ketika saya tidur di kelas, terus di IKOP itu banyak banget. Dikasih hukuman tuh banyak banget. Sama almarhum Ustadz Marsodik ya, kelas 6 itu ketika saya tidur kan udah, mungkin beliau ngelihatnya ini orang kok tidur terus ya gitu. Kalau disuruh bangun ya pasti bangun, tapi tok-tokan ya saya. Tok-tokan tuh kan gini ya. Ya itu kalau Ustadz Marsodik saya pernah ngerasa dipupurin waktu itu kan gosokan penghapus itu kan putih-putih itu. Itu pernah dipupurin, pernah dikeluarin, suruh dijemur di lapangan gara-gara tidur. Kalau Ustadz Sujai saya pernah itu duduk di bangku paling belakang, kemudian tok-tokan gitu, kemudian ngantuk gitu ya, udah sering ngantuk, saya dipindah di bangku yang paling depan. Terus dipindah di bangku yang paling depan, udah ngantuk banget, akhirnya tidur gini kan. Lah itu bangkunya diseret.
bangkunya diseret. Mejanya. Bisa dibayangin kan saya jatuh ke depan gitu. Iya, meja kelasnya tuh diseret hingga saya tuh ngejeduk ke depan gitu. Ya Allah. Dan itu sampai sekarang tuh aduh luar biasa. Apa ya, kayak kenangan yang luar biasa. Sampai saya di Mesir pun saya bukan orang yang suka belajar di kelas. Di Mesir Suka tapi absen. Kalau nggak di Mesir itu tiduran kan suka kan di absen. kelas. Sama aja tidur. Cuman kita aktif di majalah di buletin terobosan, kita ikut lomba-lomba tuh. Saya ikut lomba-lomba saat lomba kaligrafi, lomba nulis kolom, karya ilmiah, dan alhamdulillah ada beberapa yang nyantol juga. Lumayan loh saat hadiahnya waktu itu zaman dulu saya di Mesir itu juara 3 kaligrafi yang di KBRI itu $100 zaman dulu loh ya. $100. Terus pernah juga yang pernah yang lomba nulis karya ilmiah itu juga harapan 2 aja gitu $100. Tapi yang menang kan orang S2 tuh saat. Jadi kita kan perempuan sendiri dan S1 gitu loh. Jadi wes alhamdulillah. Jadi memang itu proses Ustaz. Ketika saya S2 di UIN tuh saya baru memahami bahwa oh nikmatnya sekolah tuh kayak gini ya. Karena apa? Karena saya merasa ketika di Gontor, di apa namanya, di S1-nya di Al Azhar tuh saya udah puas untuk main-main, tapi bukan main-main yang dalam arti sesungguhnya ya. Main-main tapi kita ngasah otak kanan gitu. Jadi menurut saya gitu ya, saya ingin berpesan kepada wali murid gitu yang anaknya di pondok, karena anak saya juga kan di pesantren ya gitu. Ketika anak-anak panjenengan gitu ya, itu bukan menjadi anak-anak yang di BBB gitu ya, yang juara 1 itu nggak usah sedih gitu, karena mereka akan berproses di sana. Jadi memang kita mencari apa ya, menumbuhkan nilai-nilai dalam diri itu kan banyak yang memfasilitasi gitu loh. Ya. Dan biarkan anak itu mencari gitu loh, karena kan memang kita harus menyeimbangkan otak kanan dengan kiri. Dan itu yang saya rasakan ketika saya ngerasa saya sudah di Pramuka itu luar biasa. Saya dapat banyak banget di Pramuka itu. Saya berhutang budi lah sama Pramuka. Ketika apa ya, yang sampai tadi itu sampai chat, memakan chat dan yang lain sebagainya, nikmati gitu ya. Walaupun dulu ya ibu saya kalau ngelihat saya itu ya Allah ndok gitu. Kalau pas ke pondok Muzifa lihat anaknya itu belel gitu saya. Jadi banyak chat gitu, itu kayak ngenes gitu loh. Temen-temenmu kok cantik-cantik, kok ini kamu kok belel gini gitu, kayak orang tua ya gitu. Cuman itu adalah bagian dari proses, karena hidup itu kan apa ya, nggak selalu membutuhkan bangku kelas kan Ustaz. Di Gontor Putri itu dulu masuknya berarti kelas biasa atau kelas eksperimen? Biasa gitu? Kelas biasa ya? 6 tahun iya. Di Gontor Putri berarti? 6 tahun terus ngabdi setahun. Ngabdi setahun di mana? Di Mantingan, di Gontor Putri waktu itu cuma ada 1, Gontor Putri 1 ya, belum ada 2. Cuma ada 1. Atau seyogyanya gitu ya. Memang adik-adik yang masuk pondok itu udahlah coba aja semua, ekskul. Semua ya? Semua ekskul dicoba aja. Kalau pendidikan yang di kelas itu kan satu model ya, karena mau nggak mau itu yang wajib ya. Terus sekolah sore itu yang wajib ya. Tinggal kita kan menyelami ilmu dari karakter-karakter ustadz yang sedang mengajar. Tapi yang lain-lain di luar kelas itu loh yang menurut saya tuh luar biasa. Jadi kalau hanya terpaku sama pendidikan yang formal, yang sekolah pagi sama sekolah sore itu kurang gitu. Karena banyak hal yang kita bisa cari di informalnya, di ekskulnya gitu. Walaupun misalnya sore-sore mendingan mana ekskul atau mandi, antrian mandi tuh saat. Kalau saya tuh ekskulnya saat mandi nomor sekian gitu. Jorok ya Ustaz ya. Banyak juga yang nggak mandi tuh di sana. Enggak lah, saya mandi lah. Kita mandi lah. Nggak cuman kan kadang-kadang ada yang gini, buat apa aku ikut ini, mendingan santai. Kan ada yang tipikal seperti itu sih Ustaz. Gitu. Jadi kan ekskul tuh banyak banget gitu loh. S1 di Al Azhar. Gimana ceritanya itu? Ceritanya sebenarnya mau cerita yang real apa cerita yang nggak real nih. Jadi kalau cerita yang realnya sih sebenarnya saya tuh kan nggak ada keinginan juga sih ke Al Azhar gitu. Wong saya pengennya ke ibu saya tuh bilang itu, Bu aku mau S1-nya diisi ya. Isi Jogja itu loh, seni itu loh. Karena memang seneng banget sama seni, seneng banget sama kaligrafi, sama yang vignette, sama kayak yang sifatnya seni gitu. Kata ibu saya kan, kalau gitu nggak usah kuliah gitu.
Akhirnya saya kan ngabdi di pondok tuh. Kuliah di pondok itu saya ngambilnya usuluddin. Waktu itu jadi ustadzah kan. Kebetulan setelah itu kok tiba-tiba saya dipindah jadi ustadzah riayah. Ustadzah riayah itu kan serius, Ustadz. Iya. Aduh, saya kayaknya untuk ngurusin serius enggak banget deh. Pengasuhan santri. Jadi agak-agak tertekan nih ceritanya nih, karena kan harus serius nyidang, harus gitulah pokoknya. Kan pikiran saya kok saya nggak ditaruh di Mabikori aja ya atau apa ya Ustazah yang ngurusin pramuka, karena saya kan angkulat Ustaz, saya ketua angkulat. Dan waktu saya masuk untuk jadi Ustazah riayah itu agak-agak apa ya, agak-agak ada ketakutan. Saya kok ini sudah out of the box-nya saya gitu loh Ustaz. Udah nggak bebas lagi. Sehingga saya waktu itu ngadu ke orang tua, saya nangis gitu. Aku nggak bisa Bu kalau disuruh nyidang orang, disuruh apa ya seperti itu, saya nggak bisa gitu, saya nggak kuat gitu. Saya bilang gitu. Ini jawaban yang nggak enaknya ya. Habis itu saya bilang aja, ini ada teman-temanku yang mau ke Mesir 6 orang. Saya tak keluar dari pondok ya Bu ya. Hanya boleh izin kalau waktu itu ke Mesir gitu. Kalau keluar untuk kuliah biasa nggak bisa gitu. Waktu itu sejarah aslinya gitu. Sehingga akhirnya orang tua saya udahlah ngikutin saya. Terus ya sediakan dana dan yang lain sebagainya. Ya udah berangkat ke Mesir. Sesimpel itu. Maksudnya daftar langsung atau bagaimana itu? Daftar langsung waktu itu kan bisa lewat jalur bebas tuh Sat. Bisa lewat jalur bebas. Jadi... tapi kalau yang jalurnya yang sekarang tahun 2020 sekarang itu harus ada penyetaraan untuk bahasa Arab. Maksudnya harus ada ujian bahasa Arab sampai di level tertentu, gitu ya? Level tertentu yang kemudian baru diperbolehkan untuk berangkat ke Mesir. Jadi kalau levelnya bahasa Arab masih misalnya levelnya 10 gitu ya, yang diperbolehkan berangkat, misalnya kalau masih 5 ya harus kursus dulu sampai mencapai 10 gitu. Itu di Jakarta ada. Oke. Nah dulu masih boleh, jadi langsung 6 orang berangkat. Langsung berangkat bareng-bareng. Itu iya bareng-bareng. Cari visa sendiri di Jalan Teuku Umar, Jakarta ya, di kedutaan Mesir gitu. Kita disangkanya TKW, luntang-luntung. Nah, pokoknya gitulah prosesnya, itu luar biasa. Tapi itu bagian dari hidup yang kemudian ketika diceritakan sekarang kan nikmat banget. Di Mesir berapa tahun kuliah? Sebenarnya sih 5 tahun, nggak sampai 5 tahun. Jadi karena kita terlambat nih setelah Mesir, jadinya akhirnya 6 orang itu semuanya nggak ada yang naik. Nggak ada yang naik. Jadi kita datang kan jam 6 pagi, masih ingat saya nih ya, dari bandara ke flat, ke rumah kontrakan kita itu, flatnya itu, kemudian pagi-pagi jam 9 itu kita diajakin kakak kelas waktu itu, Kak Feni yang ngurusin kita di sana kan, IKPM kan nugasin kakak kelas untuk jadi pembimbing lah di satu rumah gitu ya, di flatnya itu. Kita jalan-jalan ke kampus itu, di sana sudah ujian lisan untuk UTS, sampai ujian lisan. Habis itu terus terang yang 6 orang itu kita hanya lulus di materi bahasa Inggris aja. Materi yang lain nggak ada yang lulus karena memang sistemnya gugur kan Ustaz. Jadi mau dibilang 5 tahun juga nggak 5 tahun, 4 tahun ya 4 tahun lebih gitu ya. Sebenarnya sih kan bukan kuasa kita ya untuk nggak naik gitu, tapi kan keadaan gitu Ustaz. Karena sistemnya di sana gugur. Selesai S1. Habis itu pulang dari Mesir. Pulang dari Mesir, maunya waktu itu S2. Bu, saya tak S2 di sini ya, Bu ya. Tanya ke ibu saya. Gak apa-apa, tapi gak usah mulai. Kata ibu saya, nanti kamu tuh perempuan gitu loh. Kamu nanti gak nikah-nikah, ngono-ngono. Nggih, pulang lah. Mau saya di Mesir juga maunya ngambil usuluddin sama ibu saya. Kalau nggak syariah, nggak usah kuliah. Oh, nggih, gitu. Jadi memang taat sama orang tua tuh bagian dari bagian dari bejo. Gitu. Saya pulang ke rumah. 2 hari di rumah saya bingung ini ngapain di rumah ya, karena ya 2 hari di rumah, Bu saya tak S2 ya gitu di UIN gitu kan, yang paling dekat juga UIN dan apa nih ada ekonomi syariah, saya sudah ngecek ada ekonomi syariah. Terus habis itu kata ibu saya, punya duit dah gitu. Saya lihat tabungan saya gitu, karena dulu kan di Mesir kan juga duit saya juara itu kan saya kumpulin, yang $100 itu loh saya kumpulin. Terus saya di Mesir juga jualan saat jelek-jelek ini jualan gitu. Saya jualan saya cari duit lah pokoknya.
jualan waktu misalnya gini, waktu liburan itu saya beli kain-kain kiloan, kemudian saya jahitkan ke penjahit, saya gambar nih, gambar model bajunya, terus sampai ke Mesir tuh apa? Saya bawa koper saya tuh penuh dengan dagangan yang baju-baju tadi. Saya jual ke orang-orang Brunei, orang Malaysia tuh duitnya kan banyak besar. Jadi dari rupiah kan dibayarnya pakai pon, duit Mesir kan lumayan kan berkali-kali lipat ya. Oh iya iya iya. Gitu. Jadi saya punya tabungan, saya bilang ke ibu saya gitu. Iya, saya punya uang gitu. Jadi uang saya itu cukup hanya untuk daftar S2. Dan saya nggak mikir nanti tinggalnya di mana, nanti ngekosnya gimana, bayar makannya gimana. Gak tak pikir. Yang penting apa? Yang penting saya harus keluar dari rumah ini karena saya nggak punya kegiatan apapun di rumah dan saya harus hidup saya harus lanjut. Saya harus bergerak. Kalau saya nggak bergerak, saya mau jadi apa gitu. Jadi waktu itu saya daftar, dianterin ayah saya, daftar pakai duit saya ya, tabungan saya. Setelah daftar itu ayah saya ninggalin ke sana dengan ransel gitu. Bingung saya lah, aku tidur di mana? Sampai di satu sisi itu saya deket kan saya kan ada beberapa teman-teman yang Mesir ya. Contohnya ada Kak Najib itu saya deket sama beliau gitu. Dosen di UIN ya. Sekarang beliau lagi S3 di mana? Australia, anak Gontor juga gitu. Kak, gimana Kak? Aku ingin apa ya? Tinggal di mana ini? Karena nggak duit juga nggak banyak gitu loh. Mau cari kontrakan dan yang lainnya ya emangnya cukup duit saya gitu kan. Akhirnya yes, gak apa-apa, kamu itu aja nonot sama mahasiswaku gitu. Jadi atas kebaikan beliau itu beliau telepon ke mahasiswanya gitu. Boleh nggak teman saya ini nonot nginep di tempatmu gitu loh. Jadi saya Ustaz di beberapa bulan pertama itu tidur saya itu nunut di mahasiswa yang saya nggak kenal, anak-anak S1. Oh. Jadi malam ini itu kemana, malam ini besok kemana. Toh S2 kan cuman waktu itu 3 hari ya kalau nggak salah ya, 3 hari aja. Dalam seminggu kan 3 hari. Iya, hari yang selanjutnya saya bisa pulang ke Jombang kan, rumah saya di Jombang. Saya bisa pulang ke Jombang. Jadi kan biasanya paling zaman dulu kan 7.000 kan Ustaz gitu. Ya. Jadi memang awal-awal itu seperti itu sampai akhirnya alhamdulillah saya menemukan cara. Ada lowongan untuk jadi musrifah di pesantren mahasiswa di UIN. Gitu karena musrifahnya kan ada 4 tuh, musrifah ada 4, satunya keluar gitu. Jadi kamu kalau mau ini aja daftar aja ngelamar gitu. Saya ngelamar waktu itu. Interview ya, diuji di interview dan yang nge-interview itu adalah direkturnya yang saat ini adalah suami saya. Dan beliau dosen saya di S2 gitu loh. Ya. Ya kan al-ustadzu yaqulu tholiba kan. Katanya kan gitu kan Ustaz. Ya. Jadi akhirnya alhamdulillah diterima jadi musrifah. Jadi apa ya? Permasalahan di mana saya tinggal itu udah terjawab lah. Makanya gimana? Aduh kalau nggak ada uang buat makan, oke lah puasa Daud gitu ya. Waktu itu saya puasa Daud Ustaz, awal-awal S2 itu. Saya puasa Daud karena memang ya nggak punya uang untuk beli makan, gimana lagi? Gitu. Ya nggak tiba saatnya itu suami saya sekarang itu ngelamar gitu langsung. Pas mau lagi S2 itu? Kamu saya nikahin gitu ya. Gitu istihoroh kan. Katanya beliau saya sudah istihoroh Anda gitu. Kalau Anda mau silahkan jadi istri saya. Kalau tidak saya mundur, saya cari yang lain. Keren kan? Oh langsung itu? Semester 1 akhir itu. Langsung nggak pakai dar nggak pakai gitu, langsung to the point aja. Ya udah saya istihoroh aja. Istihoroh jawabnya bagus. Saya bilang ke orang tua, ya ini ada yang mau ngelamar. Saya udah istihoroh bagus. Ya udah. Seminggu kemudian lamaran. 2 minggu kemudian balikin lamaran. Sebulan apa 2 bulan kemudian nikah. Cepet. S2 selesai. Ngajar atau gimana? Jadi pas waktu nikah sama suami, rezekinya orang nikah kan. Makanya kalau sudah ada pilihan ada yang calon yang datang yang bagus, udah jangan ditolak karena rezeki akan datang, gitu kan. Ada setelah S2, saya kebetulan ngobrol dengan Prof. Ahmad Zahro, kan agak dekat juga sama beliau, gitu. Mbak, abis ini mau ngapain ya? Saya masih ngajar, Prof. Gitu. Kemudian saya langsung daftar S3 waktu itu. Daftar S3 saya udah pelajarin Ustaz. Saya kalau cari beasiswa S3 itu hanya ada ekonomi syariah itu di Jogja sama di Jakarta. UIN Jogja sama UIN Jakarta. Nggak mungkin banget karena saya punya anak bayi, ada suami juga.
saya coret nih. Atau alternatif yang kedua, saya S3 tapi di UNER, karena UNER itu waktu itu satu-satunya di Indonesia yang punya program S3-nya ekonomi syariah. Saya lihat nih brosurnya, biayanya 100 juta waktu itu. Mahal banget biayanya. Coret lagi yang kedua, yang ketiga atau alternatif lain di UIN, di Dirosat Islamiyah, tapi ambilnya konsentrasinya ekonomi syariah. Walaupun memang yang diajarkan juga antara ekonomi syariah dengan yang lainnya itu nggak terlalu dalam gitu loh saat ekonomi syariah. Tapi oke, tapi nanti disertasinya juga ekonomi syariah bisa, terus kita tutorial dengan dosen-dosen yang ekonomi syariah juga bisa. Jadi masih oke lah Ustaz. Jadi ibaratnya gini, kalau kita punya pilihan, punya satu keinginan, seandainya pilihan yang paling idealis itu tidak bisa kita capai, ya sudah, kita jangan mundur gitu loh. Ada pilihan kedua yang mungkin grade-nya kita turunkan, atau kalau memang masih nggak mampu, pilihan ketiga yang grade-nya kita turunkan lagi kalau kita mampu. Yang pasti jangan sampai hidup kita diem, jangan sampai kita sia-siakan waktu, opportunity cost-nya tinggi gitu loh. Kalau saya saat itu tidak mengambil langkah untuk mengambil S3, ya akan kebuang waktu saya gitu loh. Gitu. Karena ya hidup harus bergerak terus. Bagi saya seperti itu. Akhirnya saya ambil S3, walaupun juga duit saya juga nggak ngerti nih bayar pakai apa nih Ustaz S3. Yang penting daftar dulu. Formulirnya 400.000 kan, yang penting saya bisa beli formulir 400.000 gitu ya. Masalah yang lainnya, semesteran yang lainnya dipikir nanti gitu kan. Ya, saya daftar. Sebenarnya bisa sih saya minta uang suami untuk kuliahin saya, tapi kan saya juga harus fokus konsentrasi bahwa suami saya harus nabung untuk beli rumah. Karena orang rumah tangga harus punya rumah, wajib itu kebutuhan basic gitu kan. Jadi akhirnya saya ikut ujian S3, alhamdulillah lolos, karena kan gimana S3 juga ada yang nggak lolos kan. Kalau untuk mau sekolah S3 kan dites dulu nanti lolos apa tidak, alhamdulillah lolos. Masuk di S3 itu, terus waktu itu problem yang pertama adalah keuangan. Alhamdulillah waktu itu saya memberanikan diri untuk maju ke wakil direktur pasca sarjana, karena beliau itu orang Gontor ya. Jadi saya punya apa ya, rasa malu saya alhamdulillah tak singkirkan dulu untuk saya ngadep, Prof mohon maaf, apakah bisa biaya kuliah ini saya cicil. Jadi saya minta keringanan untuk nyicil, padahal itu nggak ada. Ada programnya. Di klausulnya pembayaran di situ nggak ada, istilah nyicil nggak ada. Mungkin ya saya satu-satunya mungkin yang ngajukan diri dengan muka tembok itu. Sampai beliau ketawa gitu, masa nggak cukup duitmu gitu, mana duit suamimu, masa nggak ini kan, karena kenal juga sama suami, kenal kan. Kalau sama saya mungkin nggak terlalu kenal, sama suami kenal. Terus enggak, ini biaya baby itu besar Prof lah kalau gitu kan, saya punya baby gitu kan. Jadi akhirnya saya bikin, beliau mempersilahkan saya untuk bikin surat pernyataan ya, pernyataan bahwa pokoknya bermaterai, saat pakai materai bahwa saya akan melunasi gitu loh dengan jangka waktu bla 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 lah pokoknya gitu, teknisnya itu. Gitu. Yang seperti itu nggak ada lagi. Biaya kuliah S3 waktu itu masih murah kok, 5 juta ya per semester. Per semester ya? Lebih mungkin ya, 6 segituan lah. Kalau sekarang kan udah mahal saat. Iya. Sekarang. Jadi memang alhamdulillah lagi-lagi itu rezeki ya. Rezeki itu kan harus dicari ya, dan harus benar-benar harus dikejar gitu kalau menurut saya. Seperti doa kita ketika sholat duha itu ya. Fa'akhrijhu wa in kana fis sama'i fa'anzilhu. Benar-benar ada proses di sana, keras gitu prosesnya. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, ketika di dalam bumi maka keluarkanlah. Itu kan butuh mengeluarkan rezeki, gimana ceritanya kalau nggak butuh tenaga yang besar kan, termasuk juga muka tembok tadi gitu. Gitu. Jadi S3 selesai. Gitu. Terus kemudian masuk jadi dosen LB. Luar biasa, jadi belum tetap. Jadi dosen luar biasa, tapi di pasca sarjana UIN sama pasca sarjana ya, Magister Manajemen di Perbanas. Dengan usia saya yang waktu itu mungkin 30 tahun gitu. Karena sering saya masuk ke kelas itu yang S2 itu kan bapak-bapak banyak ya. Itu sering kali pas ngajar itu awal-awal itu, mohon maaf Mbak, yang ngajar kita siapa ya gitu. Itu sering. Gitu.
Gitu. Dan apa ya, awal-awal dulu di tempat, di beberapa tempat malah kadang mahasiswa itu nguji dulu, nguji kita. Jadi kayak nyebelin banget gitu. Ada saya mendapati beberapa kasus seperti itu. Sampai kemudian ketika kita bisa menaklukkan beliau-beliau gitu ya, kita sudah berhasil meyakinkan beliau bahwa gitu, bahwa kita ini kok, ayo kita belajar bareng dan saya kasih sesuatu yang apa ya, yang panjenengan mau gitu ya. Mungkin di pertemuan keempat, kelima gitu baru lumer. Baru in ya. Nah ini kan Jadi sibuk sekali nih, Ustazah. Ngatur waktu dengan keluarga enggak sih sebenarnya. Yang pasti 24 jam itu panjang. Gitu. Dan dalam hati saya itu dari dulu ada satu yang saya pegang dari Gontor itu, satu kata-kata itu ar-rohah fil jannah. Kata-kata yang sering diucapkan oleh Pak Yai, oleh asatid ya, Ustadz Sutaji, ya Ustadz kami ketika di Mantingan dulu, ar-rohah fil jannah. Jadi istirahat itu di surga. Jadi saya memaknai akhirnya ketika saya STW seperti ini. STW itu setengah tua ya Ustaz. Ketika saya udah mulai STW sekarang ini, saya memaknai ar-rohah fil jannah, bahwa istirahat itu di surga. Itu adalah ketika kita bosen di otak kiri, maka kita mendesain kegiatan untuk otak kanan. Itu. Dan itu juga yang saya lakukan Ustaz. Saya lulus S3 itu pas lagi capek-capeknya otak saya untuk belajar. Saya lulus S3 itu tahun 2011. Saya 2012 itu nulis buku ya, 2013 juga, sehingga dari skripsi dan disertasi saya itu alhamdulillah waktu itu diterbitkan oleh penerbit nasional di Jakarta. Terus setelah lulus S3 plus nulis buku 2, itu otak saya hang gitu, kayak capek banget dipakai untuk apa ya, untuk ngobrol serius ya tentang keilmuan tuh capek banget. Akhirnya saya mengkondisikan otak kanan saya. Karena apa? Ketika misalnya kita capek nih, capek belajar, terus kita pakai untuk keliling nge-mall misalnya, jalan-jalan ke mall, hangout kemana gitu, itu capeknya hilang. Tapi ketika pulang itu capek lagi, penat lagi otak. Maka betul. Saya berpikir saya harus mengkondisikan otak kanan saya jalan. Maka saat itu saya bikin bros. Saya bikin bros dari tangan saya sendiri. Bikin bros itu saya kulaan di ITC, di mana di JMP kalau nggak salah, JMP, tapi masih belum di rangkai gitu. Saya rangkai sendiri, dijahit, dilem gitu ya, pakai penitinya bros, ditempel sendiri. Saya bikin itu dan saya jadi perajin sekalian distributor. Alhamdulillah waktu itu reseller saya ada 20 orang pembantu rumah tangga. Karena saya kenalan dengan pembantu rumah tangga ketika saya sedang nungguin anak saya yang TK masuk kelas. Karena anak saya kan manja kan. Di kelas itu enggak mau kalau enggak ditunggoni mboe gitu loh, Zat. Jadi saya tuh ndoprok di depannya pintu kelas itu, di tempatnya sendal-sendal itu, di situ sambil megang bahan untuk yang saya baca ya, sambil baca buku untuk bikin bahan-bahan yang untuk bikin buku, sambil saya bersosialisasi dengan para pembantu rumah tangga. Karena kan rata-rata kan ngurusi anak majikan kan mereka, nungguin di sekolah aneh itu loh. Akhirnya mereka saya rekrut jadi reseller. Alhamdulillah jalan waktu itu sampai 1 tahun. Bros Scania ya. Dan bersih rata-rata saat itu 3 jutaan. Dan mereka pembantu rumah tangganya juga seneng kok, karena waktu setoran sebulan ya. Itu bersih. Waktu itu ya, tahun 2012-13 ya. Waktu itu mereka setoran duit ke kita juga, mereka bahagia karena ketika setor duit, saya lihat tuh masih ada sisanya 60.000, 50.000, 70.000 kan uang, maksudnya itu labanya mereka kan, seneng kan gitu. Jadi ya simbiosis mutualisme lah. Cuman 1 tahun jalan 1 tahun suami saya ngeluh gitu, dek sampean tuh kok tiap hari bros. Jadi saya memang kalau sudah ngerjain sesuatu itu udah fokus saat bisa cuman berdiri untuk makan, sholat udah. Karena nikmat banget ngerjain kolase, bikin bunga-bunga itu nikmat banget itu. Karena otak kan mungkin ya otak kirinya kan udah ke-push banget, jadi ini otak kanan kan kita refresh banget. Jadi itu adalah hakikat dari ar-rohah fil jannah.
Jadi istirahat yang benar-benar ada di surga. Kalau kita capek otak kiri kita, dengan kita udah gunakan maksimal di otak kiri, maka kita bisa untuk mengeksplor otak kanan kita. Jadi kalau udah capek di otak kiri, bukan langsung istirahat, gelepar, tidur, ngapain, enggak. Tapi kita cari aktivitas di otak kanan kita. Kalau otak kanan kita capek, aktivitas di otak kiri. Sehingga tidur itu nikmat banget. Jadi tidurnya udah nggak kayak di gontor dulu. Udah nggak totoan gini, nggak. Tidur tuh nikmat banget karena itu hakikat dari benar-benar setelah kita kita mengeluarkan energi yang kita punya, kreativitas yang kita punya, kemudian kita benar-benar menikmati istirahat ya. Kalau di Gontor Putra itu kan orientasinya menjadi pemimpin ya, mendidik santri menjadi pemimpin. Kalau Gontor Putri itu apa tuh orientasinya itu? Lulusannya itu menjadi seperti apa? Ya, ini dikit-dikit dulu ya, Al-Ummu Madrasatul Ula. Al-Ummu Madrasatul Ula itu yang selalu terngiang-ngiang. Madrasatul Ula dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Bagaimana kita memberikan tauladan ke anak, ya? Bagaimana kita bisa memberikan mengabdikan diri kita yang baik untuk keluarga, ya, untuk suami, untuk anak, dan selebihnya adalah untuk masyarakat. Itu bagaimana ya saya bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Jadi hadis itu yang juga nyangkut di otak saya gara-gara di pondok nih, di Gontor. Ada lagi 3 mafudhat ya, triple M, saya bilangnya triple M, itu juga sangat ngaruh ke diri saya. Ya, triple M ya, yang satunya manjada wajada, yang kedua mansobaro dhofiro, yang ketiga mansaro ala darbi wasala. Wes 3 ini Ustaz. Jadi ketika saya misalnya S2 itu dulu ya, yang saya tadi cerita ke Ustaz, saya bingung ini. Aduh, saya tidur di mana ya? Santai-santai gitu. Mansobaro dhofiro, mansobaro dhofiro, wes ngono ya Ustaz. Mansobaro dhofiro, mesti akan ketemu jalannya lah. Mansaro ala darbi wasala, sudah. Buktinya saya wasala aja. Gak ada apa-apa kan, maksudnya oke-oke aja kan gitu. Ketika kita memang punya satu niat yang baik dan kita menikmati proses gitu, insya Allah Allah akan kasih jalan. Jadi memang kalau kita ngomongin Gontor ya sudah manjada wajada memang. Atau kalau menurut saya 3 sih, manjada wajada, mansobaro dhofiro, sama mansaro ala darbi wasola. Karena di otak saya itu wasola, mesti wasola nanti. Wis ta wasola gitu. Pesan buat adik-adik para santriwati ya dan alumni Gontor Putri nih. Harus menjadi sosok yang profesional. Sosok yang profesional itu nomor 1 di bidangnya. Jadi entah Anda mau bercita-cita jadi apapun, maka Anda harus menjadi sosok yang profesional, yaitu sosok yang nomor 1 di bidangnya. Jadi kombinasi triple M dengan B, profesional, ya. Dan yang ketiga adalah yang tadi titik nol. Titik nol itu saya sangat dipengaruhi oleh Ustadz Hidayatullah. Beliau sangat selalu menandaskan kepada kami tentang keikhlasan. Jadi kalau kita belum berada di titik nol, kita belum menjadi sosok yang ikhlas, Allahu ahad, meniatkan apapun lillahi ta'ala, maka setinggi apapun kita melangkah, kita menjadi apapun ya, sekaya apapun kita, sepinter apapun kita, maka kita tidak akan pernah bahagia gitu. Karena kita belum meleburkan diri kita yang rendah, yaitu dengan mengedepankan qul huwallahu ahad, dan itu adalah hakikat dari titik nol. Jadi kombinasi antara triple M, kemudian B, profesional tadi, yang itu yang saya ringkas dari asatid ya, dari kiai-kiai di Gontor, kemudian saya ditutup dengan nasihat dan tausiah yang selalu Ustadz Hidayatullah sampaikan kepada kita tentang keikhlasan. Jadi kombinasi orang hidup ya udah 3 itu aja. Triple M, B, profesional, dengan titik nol, keikhlasan. Baik. Oke, sami-sami Ustadz Akbar Zainuddin. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu sukses. Amin ya rabbal alamin. Salam buat suami ya. Ternyata kita pernah satu bagian. Ya, salam balik katanya. Belajar. Tadi katanya salam. Ya, mudah-mudahan nanti ke Surabaya saya bisa bersilaturahim ya. Terima kasih, sukses selalu bincangan kita.
dengan Dr. Ika Yunia Fauzia. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.